أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أشكر حبيب أمير حمزة والحبيب على جعل هذا الحفل حفلا مباركا وجمع هؤلاء الناس عباد الله على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحبيب موفى لا يلزمه بسجل أو مكتوب وهو حافظ وذاكرته قوية. وأتجد القول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على أنه جعلنا من أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن شرفنا بخلقه. فالشرف كبير للمخلوق أن يخلق، والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، أي كرمنا بكلية الخلق وجعلنا لخلقنا وجعلنا مخلوقين من نور النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا شرف عظيم وكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terjemahkan, tolong bagian sound system soundnya diperbaiki dulu. Suara dengannya tolong diingatkan dulu biar beliau nanti ceramahnya enak. Bassnya kurangi sedikit, ribanya naikkan. Buat kita sound system lah betul. Ya, volumenya naikkan lagi. Mic saya dan mic-nya Syekh Syam. Ini sebenarnya. Ini kurang monitor yang di sini. Jadi semua suaranya ke sana, yang di sini enggak dengar. Belum ya. Ini mungkin kalau bisa apa namanya yang sebelah kanan ini satu diputar ke sini sedikit. Satu aja. Ini kan ada banyak ya. Ya. Tolong. Nanti jelas boleh Syekh. Hatta ketemu jalsah insyaallah. Insyaallah tumtir as-sama rahmah. Alhamdulillah. والناس جالسة تحت الرحمة. Alhamdulillah. Cek. Nah, begini. Aha, begini. Jadi yang di sana bisa dengar suara bagus, yang di sini nggak dengar gitu. Ini monitornya kurang. Kalau begini suara yang di sini bisa dengar enak. Jadi biar saya nggak nyampe. Biar nanti ceramah apa namanya mengeluarkan tenaga yang cukup banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini perjumpaan kita dimuliakan dengan kita berjumpa dengan orang-orang yang mulia. Dan malam hari ini kita berjumpa dengan Syekh Ustaz Al-Qabrani beserta rombongan beliau, murid-murid beliau, berjumpa dengan Ustaz Amir Hamzah. InsyaAllah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Beliau mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena beliau bisa hadir di tempat ini dalam pertemuan yang mulia ini, pertemuan yang insyaallah diberkati oleh Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan kepada kita semua pertama-tama, marilah kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah telah menciptakan kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah menjadikan kita ada, yang dahulunya kita tidak ada, kemudian kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Mimpi apa kita ini? Allah telah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam. Dimuliakan dengan apa? Maka beliau berkata anak cucu Adam ini dimuliakan oleh Allah dengan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan sebuah kemuliaan bagi kita semua karena kita diciptakan bukan dengan sembarang ciptaan, tetapi kita diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kan boleh nyatet sama beliau ini. Masyad, sabab. Semangat. Al-qalamu ajizun 'anil kitab.
واللسان عاجز عن الكلام، والقلب يدمع ويدمع، ونرجو المدد من الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يمكننا أن نقول بعض الأشياء أو بعض النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فنرجو أن يلهمنا الله عز وجل ببعض النصائح لأنفسنا ولكم. Beliau mata Allah Bikul Hayati berkata kepada kita semua, sesungguhnya lisan kita ini tidak akan mampu untuk berkata, kemudian juga pena tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat, sedangkan hati kita ini haus dan semakin haus. Setiap saat hati kita haus, karena itu semoga pada malam hari ini turun madad dari Nabi Muhammad SAW, turun pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, turun pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan lisan saya ini sebuah nasihat untuk saya dan untuk kalian semua, sebagaimana disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Ad-din nasihat, sesungguhnya agama adalah nasihat. Karena itu semoga Allah Ta'ala memberikan kepada saya ilham di malam hari ini berkat Nabi Muhammad SAW untuk memberikan nasihat kepada anda dan saya. Masya Allah. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان. لها معاني كثيرة، أي مرج البحر الأبيض مع البحر الأطلس، مرج البحور تلتقي، ولكن المعنى الأساسي هو أن الله عز وجل مرج بحر الرسالة وبحر النبوة، ومرج بحر القرآن وبحر الحديث، ومرج بحر القرآن وعترة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرج سفينة نوح وسفينة الخضر عليه السلام، ومرج العقل مع القلب، ومرج النفس الأمارة والنفس اللوامة، ومرج الدنيا والآخرة، ومرج السماء والجنان، ومرج كل شيء. وقال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي مرج علوم الظاهر وعلوم الباطن، ومرج بينهما علم الحقائق. هذا العلم الذي خصه الله عز وجل للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: ياسين قلب القرآن والفاتحة قلب ياسين. وهذا البرزخ الذي بين البحرين هو ياسين وهو الفاتحة. Ini mana semakinnya gimana? Bismillah. Ya, saya nggak boleh catat sama beliau. Marajul Bahrain yaltaqiyan. Beliau mengatakan di Al-Quran Allah melakukan dua laut bertemu. Dua laut bertemu. Ya, laut dan sungai bertemu. Kemudian juga beliau mengatakan pada hakikatnya ini yang bertemu apa? Beliau mengatakan bahrul risalah wa bahrul nubuwah. Di situ dipertemukan antara lautan risalah dan lautan kenabian. Beliau juga mengatakan di situ dipertemukan antara bahrul Quran wa bahrul sunnah, lautan Al-Quran dan lautan sunnah. Beliau juga mengatakan bahwa di situ dipertemukan lautan Al-Quran dan lautan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kami tinggalkan, aku tinggalkan untuk kalian semua dua hal yang besar, yaitu kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Dalam hadis yang lain berkata kitabullah wa hikmati, kitabullah dan keturunanku. Di sini dipertemukan oleh Allah antara lautan hadis dan lautan Al-Quran, lautan Al-Quran dengan lautan Ahli Bait Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga mengatakan dipertemukan antara kapal Nabi Nuh alaihissalam dan kapal Nabi Hud alaihissalam. Beliau juga mengatakan dipertemukan antara nafsu lawamah dan nafsu amarah. Beliau mengatakan dipertemukannya segala sesuatu. Kalau dikasih demikian, dipertemukan segala sesuatu oleh Allah Taala. Pada hakikatnya makhluk bahaya kafiran yang bainahuma barzahun la yabghiyan. Tetapi di antara dua tadi ada pembatas berbeda yang tidak mungkin bisa mencoba mereka buat pembicaraan ini bertemu menjadi satu, tetapi ada pembedanya. Dan pembedanya itu adalah apa? Pembedanya adalah gabungan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Bahar ilmu zahir, bahar ilmu batin. Lautan ilmu zahir, lautan ilmu batin. Ketika lautan ilmu batin dan ilmu zahir ini digabungkan, maka melahirkan sesuatu yang tidak sama dengan ilmu zahir, sesuatu yang tidak sama dengan ilmu batin. Yang di atas kedua-duanya yaitu gabungan dari kedua ilmu ini, yaitu ilmu haqaiq, ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat ini tidak diwariskan oleh Allah Taala kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasul berkata, Yasin Al Quran, sesungguhnya Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian dikatakan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah jantungnya Yasin, jantungnya Al-Quran. Karena itu dikatakan ilmu hakikat itu hakikatnya adalah Yasin dan surat Al-Fatihah. فعلم الظاهر لا يبغي على علم الباطن. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي هذا البحر على هذا البحر، كل لوحده. علم الظاهر لا يبغي على علم الباطن، وعلم الباطن لا يبغي على علم الظاهر، ولكن يلتقيان في الحقيقة المحمدية. فالحقيقة المحمدية لها يد في علم الظاهر للأولياء والعلماء، ولها يد أو باع في علم الحقائق، علم الباطن للأولياء فقط، ويجمعهما علم الحقائق. ولذلك قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وقال في حديث أوليائي تحت قبابي لا يعلمهم غيري. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا حزن لا غم ولا هم للأولياء إلا شيء واحد هو محبة النبي والوصول إلى الحقيقة المحمدية التي هي قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau mengatakan, lautan yang satu ini dengan lautan yang satu tidak mungkin saling membolimi, tidak mungkin saling mengganggu. Ada lautan zahir, ada lautan batin. Lautan zahir ada tempatnya sendiri, lautan batin ada tempatnya sendiri. Tapi di antara dua lautan ini bercampur satu tempat, yaitu hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat Nabi Muhammad SAW ini memiliki tangan yang dapat mengambil dari ilmu zahir, yang dapat mengambil dari ilmu batin. Ilmu zahir diberikan oleh Allah Taala kepada para ulama, diberikan kepada para aulia, sedangkan ilmu ini diberikan oleh Allah khusus kepada para aulia. Sedangkan ilmu hakikat ini diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah mencapai derajat di bawah derajat nubuwah dan sama dengan anbiya Bani Israel. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, sesungguhnya ulama umatku ini kedudukannya seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi mengatakan, Allah mewahyukan sesungguhnya auliaku itu berada di dalam kubah-kubah, dalam jubah-jubahku tidak ada yang mengetahui kecuali aku. Artinya aulia Allah disembunyikan oleh Allah Ta'ala dan yang tahu cuma Allah dan orang-orang yang diketahui oleh Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang khusus yang telah meraih al-haqiqah al-Muhammadiyah, yang telah mendapat ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan al-haqiqah al-Muhammadiyah ini apa? Yaitu sesuatu yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Allah langsung ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itulah lewat ilmu zahir dan ilmu batin tersebut, para aulia kemudian bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka telah benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan apa yang ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ma'na kata. علينا أن نتعلم علم الله، هذا شرع الله، ولكن علينا أيضا أن نتعرف، لا نقول نتعلم هنا، أن نتعرف على العارفين بالله حتى نتعرف منهم على علوم الحقائق، لأن علوم الحقائق تلقى في القلب، أما علوم الظاهر فهي تدرس في العقل وتلقى إلى العقل، أما الباطن فهو للقلوب. ولذلك عندما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم سجدوا احتراما لحقيقة النبي، احتراما للحقيقة المحمدية التي كانت في جبهة آدم عليه السلام، فسجدوا. ويقال هنا سؤال: هل هم ما زالوا ساجدين أم رفعوا رؤوسهم من السجدة؟ الله أكبر. وهنالك سر. العبودية ماذا تعني؟ تعني السجود. إن الله عز وجل يريد من عبده أن يسجد له، فأمر الملائكة بالسجود أي بالعبودية، فهل ما زالوا ساجدين أم هل رفعوا رؤوسهم؟ Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang baru. Beliau kata Allah bituri hayati mengatakan ilmu itu ada dua tadi, ilmu zahir, ilmu batin, dan ilmu batin pada hakikatnya adalah ilmu hakikat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari ilmu zahir, yaitu syariat. Kita harus belajar ilmu syariat karena itu adalah salah satu sarana untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita juga harus bukan belajar, tidak dengan kalimat belajar, karena yang kedua ini ilmu hakikat tidak bisa dipelajari. Sering orang mengatakan mari kita belajar ilmu hakikat, padahal ilmu hakikat tidak bisa dipelajari dengan akal, tidak bisa dipelajari dengan buku, tidak bisa dipelajari dengan tulisan. Karena itu beliau mengatakan nata'arraf, mari kita berusaha untuk mengenal para waliullah, untuk dekat dengan para waliullah. Itulah cara untuk mengerti ilmu hakikat. Selama ini mungkin kita membayangkan belajar ilmu hakikat dengan membaca-baca kitab, kemudian kita udah tahu ilmu hakikat, telah tahu hakikat ini. Sesungguhnya itu sesuatu yang tidak tepat, karena dikatakan dari ilmu zahir yaitu syariat dia dengan belajar. Kalau ilmu hakikat dengan nata'arraf, kita mengenal para waliullah, kemudian para waliullah itu akan memberikan ilmu hakikat yang mereka pahami, yang mereka beroleh dari Nabi Muhammad SAW kepada hati orang-orang yang mendekatinya, kepada hati orang-orang yang layak. Karena ilmu itu tidak diberikan dengan tulisan, tetapi dari hati ke dalam hati, minas sudur ila sudur. Kemudian beliau mengatakan salah satu di antaranya sebagai contoh, yaitu bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam, para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Saat itu para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa para malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Karena dalam diri Nabi Adam ada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud ihtiraman, li haqiqatil Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sujud karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu hakikat beliau diletakkan di dahi Nabi Adam oleh Allah Ta'ala. Hakikat Nabi Muhammad diletakkan di dalam dahi Nabi Adam. Para malaikat pun melihat Allah merintahkan mereka untuk sujud semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Timbul satu pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin tidak pernah terpikirkan dan baru saya dengar pada malam hari ini. Apakah mereka itu tetap sujud atau selesai sujud maka rafa'u ru'usahum? Selesai sujud mereka mengangkat kepalanya kembali seperti semula, atau mereka sujud terus ila yaumina hadza ila yaumil qiyamah ila abad-abad
selama-lamanya, sampai kapanpun juga mereka sujud kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah pertanyaan yang di situ ada suatu rahasia yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah Ta'ala agar manusia ini sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, artinya yasjudun lillah, bersujud kepada Allah Ta'ala. Tetapi kemudian Allah yang mau merintahkan manusia sujud kepada Allah, Allah perintahkan manusia sujud kepada Nabi Adam, dan Allah perintahkan itu karena pada diri Nabi Adam alaihissalam ada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali beliau mengulangi pertanyaannya, apakah sujudnya itu cuma sementara pada saat itu kemudian bangun dari sujudnya, apa sujud selama-lamanya? Karena hingga hari ini saya juga belum pernah dengar keterangan di Al-Quran, juga tidak dijelaskan. Di sini ada rahasia, dan itu yang tahu adalah ahli hakikat, yaitu para aulia. إن القرآن جاء بالآية اسجدوا لآدم، ما قال، لم يقل ولا في أي آية من أول القرآن إلى آخره ارفعوا رؤوسكم، أي ما زالوا في سجدة الاحترام، في سجدة الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ساجدين محترمين مصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي الملائكة في سجدتهم إلى ما لا نهاية ولا بداية، هم دائما في السجدة يصلون بأمر الله على النبي. وهذا معنى من معنى آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian beliau mengatakan, Allah Ta'ala di Al-Quran jelas mengatakan, fasjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Dari ayat yang pertama di surat Al-Fatihah sampai surat Al-Quran yang terakhir, ayat yang terakhir coba Anda cari, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan Allah memerintahkan angkatlah kepala kalian setelah sujud, atau cukup saat itu sujudnya. Tetapi yang ada, dulu sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Kalau udah Allah katakan sujud, maka para malaikat akan terus sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan sujudnya ini adalah sujud ihtiram, sujud penghormatan. Dan mereka sujudnya bukan sujud kepada zat Nabi Adam, tetapi sujud kepada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para malaikat senantiasa sujud kepada Nabi Muhammad SAW, senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW, senantiasa memuji Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para malaikat la yazalun, mereka itu selama-lamanya, selalu dari dulu sampai kapanpun tidak akan berhenti, selalu bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ajmain. Allah Ta'ala menyatakan sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Inilah salah satu arti daripada ayat tersebut, yaitu para malaikat selalu dalam keadaan sujud penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya dengan selalu bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم قال للملائكة، أي الخطاب موجه لهم، لملائكته الذين خلقهم والذين يخلقهم والذين سوف يخلقهم إلا من الأزل إلى الأبد. خطاب عام موجه للجميع، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أي أجابوا الذين خلقهم والذين خالقهم في لحظتها والذين سيخلقهم، جوابهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. اعترضوا على خلق الخليفة. قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، فكيف يحق لهم أن يقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويقول خليفة؟ هو لم يقل خلفاء ولم يقل
أناس وقال جاعل في الأرض خليفة، فتعريفا لهم لعظمة هذا الخليفة أمرهم بالسجود لآدم تشريفا واحتراما للنبي، لأنه هو هذا الخليفة الذي أراد الله أن يعرف ملائكته. Iya. Kalau Allah Ta'ala di Quranil Azim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ketahuilah sesungguhnya Allah ini berkata kepada malaikatnya. Khusus ucapan ini Allah sampaikan kepada para malaikat. Allah tidak berkata kepada makhluknya yang lain. Dan malaikat itu bukan yang dahulu sudah ada. Kita perlu mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah berhenti menciptakan malaikat. Malaikat itu ada yang sudah diciptakan sejak dahulu kala, ada yang saat ini diciptakan, ada yang nanti akan diciptakan, ada yang selalu dalam proses penciptaan. Setiap detik itu muncul malaikat dan malaikat, karena itu jumlah malaikat tidak bisa dihitung. Yang diajak bicara oleh Allah ini bukan malaikat yang saat itu ada, tetapi semua malaikat yang dari dulu ada sampai kapanpun malaikat itu ada. Dikatakan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Selama ini kita membayangkan khalifah itu kita semua. Kita ini manusia khalifatullah. Kita bayangkan seperti itu. Makanya para malaikat pun saat itu menjawab apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala ini, sedangkan malaikat tidak punya hak untuk memprotes apa yang disampaikan oleh Allah. Malaikat berkata, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia-manusia yang akan merusak di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi, dan akan melakukan pertumpahan darah. Karena itulah Allah merintahkan mereka semua, fasjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Kepada Nabi Adam, kenapa? Karena dalam diri Nabi Adam ada khalifah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inilah khalifah yang dimaksud oleh Allah, bukan kita-kita ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aku jadikan di muka bumi khalifah, wakilnya Allah, khalifahnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka semua diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-anbiya kama al-ibad نقول قال الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى. فمتى كان هذا اليوم بالنسبة للعباد؟ هذا يوم قبل أن نخلق، ولكن كان جوابنا نعم. قال الله ألست بربكم مخاطبا لخلقه الذي سيخلقهم في الدنيا، هل أنا ربكم؟ قلنا نعم يا الله. كان خطاب الأرواح، وكذلك الملائكة الذين خلقهم والذين يخلقهم والذين سيخلقهم هم جاوبوا واعترضوا على خلافة الخليفة على الأرض، وبذلك شرفهم الله بتعريفهم. هذا ليس بقصاص لهم أو دم، لأنهم معصومون، فهو شرفهم بمعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا يزال ساجدا منذ أن خلقه الله عز وجل من نوره إلى ما شاء الله، لأن أول من خلق الله كما قرأنا في المولد النبوي الشريف، أول من خلق الله نور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النور من نور الله، ونور الله النور هو اسم من أسماء الله تصف نور الحق عز وجل. هذا النور يصف ذات البحر، الحقيقة الإلهية. فالاسم دائما أو الصفات، أسماء الله والصفات دائما في السجود للحقيقة الإلهية التي نسميها في العربية ذات البحر، أي الحقيقة التي لا تدرك، الحقيقة الإلهية. ولذلك تعبر هذه الحقيقة بالاسم الله، والله يفهم ويعرف بأسمائه وصفاته. والنبي نور من اسم النور،
فدائما هو في السجدة في هذا المقام لا ينفك من الأزل إلى الأبد. Allahu Akbar. Gimana menerjemahkannya? Ya, saya sengaja tidak potong beliau ya, karena ini warid ilahi. Jadi biar ngomong terus, yang bisa diterjemahkan sekarang nggak bisa, nanti setelah lagi dilihat. Jadi biar ilmunya keluar. Ya, beliau tadi mengatakan masalah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh beliau kata Allah bituli hayati, yaitu tentang para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin sebagaimana makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah Ta'ala ketika Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka pun semua mengatakan bala, benar engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Dan jawaban itu telah disampaikan oleh kita semua sebelum Allah menciptakan kita di dunia ini. Kita semua sudah menjawabnya, yaitu di alam arwah, di alam ruh. Begitu pula para malaikat. Para malaikat ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat yang belum ada, malaikat yang sudah ada, malaikat yang sedang ada, saat itu sudah menjawab kepada Allah Ta'ala, engkau akan menciptakan di muka bumi ini ya Allah manusia yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Allah kemudian memberikan kemuliaan kepada para malaikat untuk mengenal siapa yang diciptakan oleh Allah, untuk mengenal zat yang diciptakan oleh Allah, untuk mengerti khalifah yang dimaksud oleh Allah. Beliau tadi mengatakan di Al-Quran, Allah tidak mengatakan inni ja'ilun fil ardi khulafa, aku jadikan di muka bumi khalifah tidak. Tapi Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di muka bumi ini satu khalifah. Dan khalifah yang dimaksud adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para malaikat mendapatkan kemuliaan untuk mengenal siapa khalifah ini, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat pun diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hakikatnya sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad SAW adalah yang diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah, diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah. Sedangkan kita mengetahui cahayanya Allah adalah bagian dari nama Allah, bukan nur. Allah adalah An-Nur. Allah adalah zat yang selalu berpendar cahaya. Allah adalah zat yang selalu memancarkan cahaya. Nur Allah ini tidak terpisah dari zatnya Allah Ta'ala. Zatnya Allah tidak bisa disifatkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Zatnya Allah ini merupakan hakikat dari Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Tuhan, tidak bisa dicerna oleh akal. Kemudian salah satu daripada nama Allah adalah An-Nur, dan dari nama Allah An-Nur inilah diciptakan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sifat dari asma Allah adalah Azali Abad, nama Allah itu selalu ada dari dulu dan selama-lamanya. Maka nur Allah ada dari dulu dan selama-lamanya. Maka nur Nabi Muhammad SAW sudah ada dari dulu dan selama-lamanya. Dan nur Nabi Muhammad SAW senantiasa sujud kepada zat Allah Ta'ala. Sebagaimana asma Allah Ta'ala yang lain selalu melekat dalam diri Allah Ta'ala. Maka itu nur Nabi Muhammad SAW selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Coba bisakah kita membayangkan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak hari beliau diciptakan sampai kapanpun beliau selalu dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. هناك كثير من العلماء الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم حق يقولون ما يقولونه حق. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج إلى السماء رأى ربه بعيني رأسه، أي رأى ما شاء الله يريد أن يرى، فرأى بعيني رأسه. هل كان واقفا أو كان ساجدا؟ العبادة ليست بالوقوف، العبادة بالسجود. فالسجدة هي التي كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قاب قوسين أو أدنى. كان في السجدة في الحضرة الإلهية. فالسجدة هي أهم شيء في معرفة الله عز وجل ومعرفة حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة معرفة النور الذي خلق الله عز وجل نور نبيه منه، حيث قال الله نور
السماوات والأرض. الله هو نور، أي نور الخلق، أي من نوره خلق الخلق جميعا، ولكن غير مباشر. مروا بنور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول ما خلق نور النبي، ومن نور النبي خلق الخلق. ولذلك ذكر في الآية الله نور السماوات والأرض، نور النبي من نور الله. الآية الله نور السماوات والأرض، فتضع الاثنين ترى النبي موصول له وصول إلى حقيقة النور الإلهي. ويقول في الآية مثل نوره، أي المثل الذي يمثل، أي الخليفة الذي يمثلني في الكون يا أيها الملائكة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخليفة الذي عبرت عنه الآية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي كثير من الأنوار هناك، ولكن هنالك نور مميز. هذا النور هو مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، والكوكب الدري معروف هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو في هذا المصباح يتلقى في كل لحظة من الأزل إلى الأبد، أي من وقت خلقه إلى الأبد يتلقى من حقيقة نور الله عز وجل من المعارف التي تنور قلوب الأولياء. Ya, dikatakan oleh beliau Allah bituli hayatih bahwasannya Allah ketika para ulama ketika menceritakan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, para malaikat mengatakan saat itu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah dan melihat Allah, melihat zatnya Allah, melihat zat Allah dengan bola mata beliau, artinya benar-benar melihat Allah. Dan yang diucapkan oleh para ulama ini benar, ini adalah keistimewaan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul satu pertanyaan, saat itu Rasulullah melihat dalam keadaan berdiri atau melihat dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kita tadi semua telah mengetahui dan mendengar bahwasannya sejak diciptakan ila abad Rasul SAW itu selalu dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Dan sujud merupakan inti dari semua ibadah. Sujud adalah saat terdekatnya seorang hamba kepada Allah. Karena itu di maqam qaba qausain au adna, ketika Rasul SAW sangat dekat dengan Allah, dengan kedekatan yang tidak bisa digambarkan dengan dekatnya jarak, saat itulah Rasul dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Karena itu barang siapa ingin mengetahui hakikat Allah Ta'ala, mengetahui hakikat Nabi Muhammad SAW, caranya ada dengan banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan suatu gambaran ilmu yang luar biasa tentang cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita semua mengetahui bahwasanya sebelumnya dikatakan seluruh alam ini diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disampaikan dalam kitab mulai tadi. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla asya'i nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, ketahuilah sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Ta'ala. Barulah dari cahayanya Nabi ini kemudian diciptakan alam semesta. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya 7 lapis langit dan bumi. Allah cahaya 7 lapis langit dan bumi. Apakah langsung Allah menjadi cahaya 7 lapis langit dan bumi? Artinya apakah langsung Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dengan cahayanya? Tidak, tetapi Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dengan cahayanya yang udah lewat Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan Allah yang pertama kali. Sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini berasal dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan cahaya Nabi Muhammad berasal dari cahayanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan mathalun nurihi kamishkah. Misal daripada cahayanya Allah itu disebutkan dalam Al-Quran,
Contoh cahaya Allah seperti sebuah miskat. Yang miskat itu di dalamnya ada misbah. Dan misbah itu lentera. Lenteranya dikelilingi oleh gelas-gelas yang begitu indah. Ya, kaukabun duri yang kemudian pendar cahayanya seperti planet-planet yang berpendar di langit. Dan kita semua mengerti itu adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Rasul SAW itulah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, agar para malaikat mengerti, ini lihat cahayaku ini, khalifah yang aku maksud. Dari dalam miskat itulah kemudian nur Nabi Muhammad SAW mendapatkan limpahan nur Allah, limpahan makrifat dari Allah. Setiap detik, setiap saat selalu dapat dari Allah Ta'ala tanpa henti. Kemudian oleh Rasul ditransferkan kepada para aulia dengan cahaya Allah, makrifat dari Allah, ilmu dari Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh Rasul kemudian diberikan kepada aulia wa sholihin untuk membuat hati mereka bercahaya. Allah. فكل العلوم داخلة في الأحرف الهجائية. كل العلوم التي أودعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل داخلة في الأحرف الهجائية، لأن القرآن هو في اللغة العربي وكلام الله القديم، أي غير مخلوق. وكل كلمات القرآن هي من الحروف الأبجدية أو الهجائية. فأول حرف هو الألف الذي يمثل الله، الألف القائم. لا يمكن للألف أن تكون غير قائم إلا قائم. وآخر حرف من الأبجدية حرف الياء. ويبتدئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث أنه قلب القرآن ياسين. الياء هي أول حرف من اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن ياسين. فبين الألف والياسين هناك كل الحروف. فالحروف مثلت بحرف الباء، والباء حرف الباء تتبع الألف، والباء هي ألف ساجدة دائما في السجدة. الباء هي خط مستطيل، الألف هو خط مستطيل قائم، الباء خط مستطيل ساجد. فحتى الخلق مخلوق بالباء، لم يظهر بعد من حرف الباء، أبعد من حرف الباء. العلوم كلها في حرف الباء، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هي التي تتبع الألف، فالباء تمثل كل الحروف الأبجدية وفي السجدة الدائمة لله عز وجل. ولذلك معرفة العلوم اللدنية يجب أن تتكون مع الإنسان في كثرة سجوده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان كثير السجود، لا يرفع رأسه من السجود، لأن هنالك أصل المعارف. وإذا أردنا أن نصل إلى الحقائق المحمدية علينا بكثرة السجود لله تعالى، وكما فعلوا الملائكة باحترام النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعالنا وأعمالنا، أن نذكره ونصلي عليه. Beliau mengatakan bahwasannya semua ilmu itu ada pada huruf hijaiyah. Tidak ada satu ilmu pun yang keluar dari huruf hijaiyah. Alif, ba, sampai ya, semua ilmu ada di situ. Semua ilmu yang ada di alam ini. Kemudian alif itu merupakan satu perlambang dari Allah. Huruf hijaiyah yang pertama adalah alif. Alif ini yang awal. Allah diawali juga dengan
alif. Dan alif ini merupakan lambang dari Allah, simbol dari Allah. Karena itu tidak ada alif yang miring. Nggak ada alif yang miring. Alif selalu dalam keadaan tegak. Ini menunjukkan bahwasanya ini Allah. Allah itu selalu tegak dan Allah selalu berkuasa. Kemudian kita lihat huruf yang terakhir dari huruf hijaiyah adalah huruf ya. Sedangkan dikatakan Yasin, para ulama mengatakan Yasin yang dipanggil oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu merupakan min asma'in Nabi. Salah satu nama Nabi adalah Yasin. Karena itulah Allah Rasul SAW menyatakan Yasin qalbul Quran. Yasin merupakan jantungnya Al-Quran. Artinya baginda Muhammad SAW adalah jantungnya Al-Quran. Baginda Rasul adalah jantungnya Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau seorang mendapatkan ilmu yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Ta'ala, maka ia harus menjadi huruf ba, harus melewati huruf ba. Jika ia tidak menjadi huruf ba, maka dia tidak akan mendapatkan huruf ta, jim, ha, ho sampai akhir. Tidak akan mendapatkan ilmu dari Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak ada ba yang tegak. Ba itu selalu datar di bawah. Artinya selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan ma'arif al-Muhammadiyah, kalau ingin mendapatkan al-haqa'iq Muhammadiyah, kalau kita ingin mendapatkan hakikat-hakikat ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, ma'rifat-ma'rifat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Karena itu disifatkan baginda Muhammad SAW banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, kita hendaknya seperti para malaikat yang selalu dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Bagaimana sujudnya malaikat? Ihtiraman li Nabi Muhammad SAW, ihtiraman lil haqiqah al-Muhammadiyah allati wudi'a fi jabhati Adam alaihi salam. Ihtiraman kepada hakikat Nabi Muhammad SAW yang diletakkan di dahi Nabi Adam alaihissalam. Artinya para malaikat selalu sujud dengan menghormati Nabi Muhammad SAW, dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sujudnya malaikat dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan memuji Nabi Muhammad SAW. Karena itu hendaknya dalam segala keadaan kita sujud kepada Allah Ta'ala, memperbanyak sujud kepada Allah Ta'ala dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan banyak memuji Nabi Muhammad SAW, dengan banyak memuliakan Nabi Muhammad SAW, dengan banyak menyanjung Nabi Muhammad SAW. Intinya selalu kita memuliakan Rasul, itu bentuk sujud kepada Allah Ta'ala. Amar al-malaika bis-sujud li Adam ihtiraman lin-nabi ولم يأمرنا بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا منا أن نشرك بالله عز وجل. للملائكة لا خوف لأنهم معصومون، فهم يحق لهم السجود احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يشركون. أما نحن إذا سجدنا فخوف علينا أن نشرك بالله، ولذلك أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi tidak memerintahkan kita umatnya untuk sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para malaikat itu selalu taat kepada Allah. Para malaikat terjaga, para malaikat tidak mungkin musyrik kepada Allah. Para malaikat tidak mungkin menyekutukan Allah. Karena itu para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam yang hakikatnya sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya sujud kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi tidak kita ini diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Muhammad SAW karena kita manusia. Kalau kita diperintahkan sujud, maka dikhawatirkan jika kita sujud nanti timbul kemusyrikan kepada Allah Ta'ala. Kita akan menduakan Allah Ta'ala. Karena itu demi menyelamatkan umat ini, demi memuliakan umat ini, demi mengangkat derajat umat ini, Allah tidak memerintahkan sujud, tapi Allah memerintahkan sesuatu yang sebanding dengan sujud, yaitu bersolawat kepada baginda Muhammad SAW, yang hakikatnya solawat itu merupakan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. فحقيقة البشر تعبر عند أهل الحقائق بسفينة الخضر عليه السلام وبسفينة نوح عليه السلام. والحقيقة حقيقة البشرية حتى نتعرف على هاتان الحقيقتان علينا بالسجود لله عز وجل دائما، حيث يكون هنالك مهبط
أنوار الحق عز وجل، حيث قال: ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، أو قلب العبد بيت الرب، حتى تتنزل هذه الفيوضات وهذه المعارف علينا بالسجدة. ولذلك كل الأنبياء كانوا يسجدون دائما في السجدة، والعارفين بالله تراهم في غرفهم أو في صوامعهم ساجدين لله عز وجل يرجون رحمته. فهنالك طريقان: طريق اتبعه الخضر عليه السلام مع أهل الشريعة، لأن سيدنا موسى عليه السلام يمثل أهل الشرائع، والخضر عليه السلام يمثل العارفين بالله. فركبا في السفينة. هذه السفينة أي الجسم البشري، معنى من المعاني. أما في الحقائق الكبيرة هو الفلك المشحون، الحقيقة المحمدية، ولكن لن نبحث هذه الليلة في هذا الموضوع، ولكن نقول أن سيدنا الخضر في سفينته أمام أهل الشرع، والشرع واجب على كل مسلم. فأول ما فعله خرق السفينة، أي أغرق. أي عليك في الشريعة أن تغرق سفينة الذنوب، فهو أخرقها وأغرقها وأغرق الذنوب معها. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لم يصل في شريعته إلى معرفة النفس البشرية. ففي الشريعة هنالك مجال ليس بكبير في معرفة النفس البشرية، ولذلك يقولون سفينة الخضر عليه السلام هي سفينة الفتق، أي الخرق، أي الانكسار. وسفينة نوح الرتق، أي الاندماج، أي لا يجوز أن يكون فيها ثقب واحد، وإلا كانت هلكت. سفينة نوح لو كان فيها ثقب لغرق. فالنفس البشرية إذا تخلصت بسفينة الخضر من الذنوب بقتل النفس، أي قتل الغلام، أي قتل النفس البشرية، تندمج هذه السفينة وتصبح سفينة مطمئنة، وتصبح تتلقى الحقائق من حضرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك العارفين بالله كتبوا وألفوا من الحقائق التي تنبعث من قلوبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتقوا ثم رتقوا سفينتهما وجعلتهما يكتسبان الحقيقة المحمدية ومعرفة أسرار القلب. وبهذا ننهي هذا الاجتماع، والله الموفق، والله هو الذي إن شاء الله يجمعنا مرة ثانية مع الأحباب والأحباء ومحبي النبي صلى الله عليه وسلم، والحبايب الذين هم مشهورون في هذه البلاد، وهم ما شاء الله أدخلوا الإسلام في هذه البلاد ولا يزالون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir saya ringkas. Beliau mengatakan bahwasannya dalam ilmu itu ada dua permisalan, dua kapal. Ada kapal Nabi Nuh, ada kapal Nabi Khidir alaihissalam.
alaihi wasallam. Kalau kapal Nabi Nuh dan Nabi Khidir ini itu adalah permisalan juga dua jalan. Jadi jalan syariat dan jalan hakikat. Jalan syariat itu adalah Nabi Musa alaihissalam yang naik kapal Nabi Nuh. Kemudian jalan hakikat adalah Nabi Khidir alaihissalam yang juga naik ke jalan syariat adalah kapal yang dinaiki oleh Nabi Musa. Kemudian jalan hakikat adalah Nabi Khidir yang juga naik kapal tersebut. Nabi Khidir ketika naik kapal itu maka beliau merusak kapal tersebut. Sedangkan Nabi Musa merasa mengingkarinya. Kenapa kapal dirusak? Seseorang itu harus belajar ilmu syariat. Ya, harus belajar ilmu syariat. Saat itu dikatakan permisalan yang dimisalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam adalah permisalan bagi seseorang yang mendapatkan ilmu hakikat. Seseorang yang mendapatkan ilmu hakikat, maka ia harus merusak dan menenggelamkan dosa-dosanya, menghapuskan dosa-dosanya, menenggelamkan dosa-dosanya. Dan salah satu cara untuk menenggelamkan dosa-dosa tersebut, adalah biqatlin nafas, dengan membunuh ego. Nafas itu kalau dalam banyak terjemahan, saya ini cari yang paling tepat adalah ego. Aku. Kalau seseorang itu masih ada akunya, egonya masih ada, maka dia tidak akan mendapatkan dari kapal tersebut apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam dirinya masih ada aku, masih ada saya, kenapa saya tidak dibeginikan? Kenapa mereka membegitukan saya? Sayanya masih muncul, egonya masih muncul. Maka saat itu dia tidak mungkin mendapatkan ilmu ma'rifat, tidak akan mungkin mendapatkan ilmu hakikat. Karena itulah Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan dalam ilmu ma'rifat beliau, untuk mendapatkan ma'rifat kapal ini harus dirusak, yaitu tubuh kita ini, yaitu nafas kita ini, yaitu ego kita ini. Ayo kita bunuh, ayo kita rusak, ayo kita tenggelamkan, hancurkan ego ini sehingga aku itu tidak ada. Kalau akunya sudah tidak ada, maka saat itulah ia baru pantas menjadi kapal yang akan mendapatkan terus karunia dari Nabi Muhammad SAW. Kapal ini punya makna yang besar, dan salah satu maknanya itu punya makna yang besar tentang hakikat Nabi Muhammad SAW. Kapal yang dinaiki Nabi Khidir berbeda dengan kapal yang dinaiki dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kapal yang dinaiki Nabi Khidir itu dirusak, tapi kalau kapal yang dinaiki Nabi Nuh ada lubang sedikit pun akan tenggelam. Justru aneh, kapal yang dinaiki Nabi Nuh ini mengumpulkan manusia, mengumpulkan hewan, semua dikumpulkan dan tidak boleh ada lubang. Kalau ada lubang, justru tidak akan selamat. Kalau ada lubang, justru akan tenggelam semuanya. Sedangkan kapal yang dinaiki Nabi Khidir justru dikatakan dalam Al-Quran, di belakang mereka ada seorang raja, yaqutu kulla safinatin ghasba. Jadi tujuannya merusak ini, bukan untuk menenggelamkan, merusak ini untuk menyelamatkan kapal itu dan semua yang ada di dalamnya, sehingga yang di dalamnya selamat, kapalnya selamat berkat dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Artinya kalau kita pengen selamat, apa yang ada dalam diri kita selamat, dan karunia itu bisa datang terus kepada kita, maka caranya adalah dengan kita menghancurkan ego kita, nafas kita, sehingga menjadi nafas al-mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang, seperti perahu yang dalam keadaan badai, dia tetap dalam keadaan tenang, tidak terombang-ambing oleh badai, tidak tenggelam oleh badai, karena kapal ini besar dan tenang, mantap jalannya di atas lautan, di atas samudra. Caranya untuk mencapai nafsul mutmainnah adalah dengan menenggelamkan ego kita. Karena itulah kalau kita lihat para aulia was sholihin, mereka semua itu menghancurkan dirinya, menghancurkan egonya, menghancurkan akunya dengan banyak bersujud kepada Allah Ta'ala, dengan melakukan berbagai macam riyadhah. Dan hasilnya setelah mereka mencapai makom itu, nafsul mutmainnah, setelah ego mereka tiada, setelah akunya mereka tiada, maka saat itulah mereka mendapatkan limpahan ilmu dan dunia dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah lewat Nabi Muhammad
SAW. Ilmu yang Allah sampaikan semuanya lewat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah hati mereka dipenuhi rasa cinta pada Rasulullah, lautan cinta pada Rasulullah, gelora cinta kepada baginda Muhammad SAW. Karena itulah para aulia senang menuliskan pujian pada Rasul, senang menuliskan kisah-kisah maulid Nabi Muhammad SAW, senang membuat syair-syair yang memuji Rasulullah. Karena di dalam itu ada luapan makrifah mereka yang mereka peroleh dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengakhiri ceramahnya dengan mengatakan semoga dapat bertemu di lain kesempatan dengan kita semuanya, dengan para ulama, dengan para habaib yang dahulu memasukkan Islam ke negeri ini dan terus berjuang untuk membuat Islam tersebar di negeri ini. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia beliau dalam kesehatan, dalam afiat, dalam keselamatan, dalam keberkahan, dalam kemuliaan, dan mengangkat derajat beliau setiap saat sehingga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari keberkahan yang beliau peroleh, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari rahmat yang beliau peroleh, dan semoga kita semua kelak dimasukkan dalam satu kapal bersama beliau dan para aulia wassalihin. Semoga kita dimasukkan dalam satu kapal bersama beliau dan para aulia wassalihin. Semoga cinta kita kepada para aulia, cinta kita kepada para anbiya wal mursalin, cinta kita kepada baginda Muhammad SAW, para aulia ini memandang kita semua. Ya aulia Allah, abiduna, ya aulia Allah, a'inuna. Wahai para wali Allah, pandanglah kami, tolonglah kami, lihatlah kami hamba-hamba Allah yang lemah. Gandenglah tangan kami, bawalah kami ke dalam perahu kalian. Unzuru ilaina nazratan rahmah mahabbah wal muddah ya arhamar rahimin. Unzuru ilaina ya Rabbi ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya menerjemahkan dengan segala kekurangan. Semoga kekurangan dalam penerjemahan ini dimaafkan. Maaf minkum fi taksin fi terjemah. Fatihah gitu. Fatihah. يأخذ كل سفينة غصبا. ذكر يأخذ كل سفينة غصب. من هو ذاك الملك؟ هذا ملك الشر، يمثل في القرآن الكريم بأنه كان يأخذ كل سفينة غصب. ولذلك لم يرد سيدنا الخضر عليه السلام إلا أن تغرق السفينة البشرية حتى لا يتمكن الشيطان من أخذ النفس. عندما الشيطان يخرج من نفسك ببركة السجود وبالحقائق المحمدية لا يمكن بعد اليوم أن يأخذ شيئا من ذاك الولي. ولذلك قال يأخذ كل سفينة غصبا بالقوة، أي بالقوة الشيطان يريد أن يأخذ كل نفس بشرية رهينة عنده. فمن يتخلص من مكائد الشيطان ويقتل نفسه البشرية يصبح طليقا وليس رهينا بيد الشيطان. Ada tambahan lagi ya, semoga nambah terus. Iya, tadi kan saya lanjutkan ayatnya. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana di tepi pantai ada seorang raja yang akan merampas semua kapal yang bagus itu dengan paksa. Siapa raja ini? Tentu raja yang sangat buruk. Siapa raja yang sangat buruk ini? Itu adalah permisalan untuk syaitan, permisalan untuk setan. Jadi kapal-kapal yang masih bagus itu, yang egonya masih muncul, itu kapal yang masih bagus. Itu yang nafsu basariahnya hidup, yang nafsu-nafsu kemanusiaannya hidup, itu adalah kapal yang bagus. Kapal yang seperti ini akan dirampas oleh setan. Jiwanya akan diambil oleh setan. Jiwa kita kalau seperti itu, naudzubillah min dzalik, akan diambil oleh setan, kemudian akan dibawa ke neraka. Karena setan saat itu ketika diperintahkan untuk sujud, setan tidak mau sujud. Setan kemudian diusir oleh Allah Ta'ala. Maka setan berjanji akan mengambil kita semua, dibawa olehnya. Karena itu diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam agar selamat
dari setan caranya cuma satu. Caranya dengan merusak tadi itu, menenggelamkan nafsu-nafsu basyariah, menenggelamkan ego kita, sehingga kita bisa selamat dari godaan syaitan, dan setan tidak bisa menjadikan kita sebagai barang gadainya lagi. Kita lepas dari setan, kita selamat dari setan, kita akan menuju kepada Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nah, akan kembalinya ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita berada di safinahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Dan malam ini telah kita hancurkan daripada safinahnya Nabi Muhammad alaihissalam yang merupakan hawa nafsu. Sepanjang malam kita pertemuan yang mulia ini, mudah-mudahan ini pertemuan yang terbayarkan oleh kita dari usaha begitu besar, yang mana kedatangan beliau ini dari tempat yang jauh semata-mata ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengajak bersama-sama untuk menghancurkan daripada kita punya hawa nafsu yang merupakan benteng yang dapat menjadikan setan itu bagian dari dalamnya, yang kita tidak akan mampu melepaskannya melainkan dengan majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai penutup, kami ucapkan banyak terima kasih dan segala kerendahan hati mohon maaf atas terlaksananya ini majlis dengan segala kekurangannya, terutama kepada Syekh Maulana yang hadir pada malam hari ini. Dan juga kami berhimpun bahwa majlis seperti ini bukan hanya setiap malam Jumat ini, dan juga malam Jumat-Jumat yang lainnya sebagaimana hadir majlis seperti ini. Dan insya Allah pada awal Jumat bin Rabiul Awal, bertepatan tanggal 25 Januari, ada majlis maulid yang khusus memang setiap tahun yang ditaksiskan Sayyidina Al-Habib Anis Al-Habsyi. Insya Allah malam Jumat awal bin Rabiul Awal, tarikh tani yaitu tanggal kedua daripada bulan Januari, tanggal 25, sebulan kurang lebih, sebulan. Dan insya Allah siapa yang hadir ke majlis maulid Rasul, insya Allah panjang umur. Insya Allah panjang umurnya, dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Ilmu apa yang kita dapat di dalam malam ini merupakan ilmu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, Rabbi zidni ilma. Ini adalah merupakan penambahan ilmu yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita mohonkan pada malam hari ini dengan Fatihah. Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مالك يوم الدين أي يوم؟ Ini untuk episode berikutnya nanti insya Allah. Ya Taibah